Warahmatullahi wabarakatuh. Saya Silvi Zakia dengan NIM 212103010032. Di sini saya akan menjelaskan tentang berpikir tentang media dan komunikasi. Yang pertama yaitu definisi dari media. Secara etimologi, kata media itu merupakan bentuk jamak dari kata medium yang berasal dari bahasa Latin yang berarti tengah. Sedangkan dalam bahasa Indonesia, kata media sendiri atau kata medium itu dapat diartikan sebagai antara atau tengah. Sehingga pengertian media dapat mengarah pada sesuatu yang mengantar atau meneruskan informasi atau pesan antara sumber dan penerima sumber atau penerima pesan. Kemudian media itu dapat diartikan sebagai suatu bentuk atau dan saluran yang dapat menggunakan dalam suatu proses penyajian informasi. Kemudian dalam definisi komunikasi itu sendiri yaitu dapat diartikan sebagai aktivitas dasar manusia agar suatu pesan dapat sampai pada penerima yang disampaikan oleh pengirim atau pembawa pesan. Dengan melakukan komunikasi itu, manusia dapat saling berhubungan antara satu dengan yang lainnya, baik itu dalam kehidupan sehari-hari, pekerjaan, atau tempat-tempat tertentu. Kemudian ada komunikasi menurut para ahli. Yang pertama yaitu saya menjelaskan tentang James A. F. Stoner. Komunikasi adalah suatu proses pada seseorang yang berusaha untuk memberikan pengertian dan informasi dengan cara menyampaikan pesan kepada orang lain. Kemudian menurut Anderson, komunikasi itu adalah rangkaian langkah serah terima maksud yang terjadi dengan dinamis serta konstan berubah sesuai dengan kondisi yang berlaku. Kemudian ada menurut Aristoteles, komunikasi adalah usaha yang berfungsi sebagai alat warga masyarakat dalam berperan serta dalam komunikasi. Kemudian ada media komunikasi, ada hubungan media komunikasi, yaitu manusia adalah makhluk sosial yang perlu berinteraksi dengan manusia lain. Kemudian dalam berinteraksi itu manusia melakukan komunikasi, sehingga komunikasi itu memiliki peran penting dalam hidup manusia sebagai sarana untuk mendapatkan sebuah informasi atau meraih suatu tujuan. Kemudian ada saluran media komunikasi. Cara penyampaian atau cara penyaluran media komunikasi itu dibagi menjadi dua. Yang pertama komunikasi verbal dan nonverbal. Komunikasi verbal itu disampaikan secara langsung atau menggunakan suara ataupun tulisan. Kalau komunikasi nonverbal itu disampaikan secara tidak langsung atau tidak menggunakan suara ataupun tulisan. Kalau komunikasi nonverbal itu lebih mengerucutnya kepada bahasa tubuh, ekspresi wajah berupa sentuhan atau gerakan tubuh, penampilan, sikap, dan lain sebagainya. Contoh dari komunikasi nonverbal sendiri itu saya mengambil dari karakteristik komunikasi nonverbal yang komunikatif, yaitu perilaku yang disengaja ataupun tidak disengaja untuk mengomunikasikan sesuatu sehingga pesan yang ada itu bisa diterima secara sadar. Seperti contoh, ketika di dalam suatu ruangan seorang dosen itu menjelaskan materi kepada mahasiswanya, sehingga mahasiswa itu memandang keluar jendela saat kuliah karena menunjukkan perasaan bosan. Dan kemudian ada komunikasi nonverbal kesamaan perilaku, yaitu kesamaan perilaku antara satu orang dengan yang lainnya. Secara umum itu bisa dilihat pada gerak tangan, cara duduk, berdiri, suara, pola bicara, kekerasan suara, dan cara diam. Kemudian ada komunikasi nonverbal artifaktual, yaitu komunikasi nonverbal juga bisa dalam berbentuk artefak seperti cara berpakaian, tata rias wajah, alat tulis, mobil, rumah, perabot rumah tangga, dan cara menatanya atau barang yang dipakai seperti jam. Kalau yang artifaktual ini bisa dibedakan mungkin dari merek mobilnya, dari jenis pakaiannya. Itu kan orang yang kaya dengan orang yang ekonominya menengah ke bawah dan menengah ke atas itu kan
berbeda. Kemudian untuk yang orang yang berprofesi sebagai dokter, itu kan sudah dengan cara berpakaian saat bekerja itu kan sudah menunjukkan kalau orang itu atau orang tersebut berprofesi sebagai dokter. Kemudian kayak polisi itu kan juga menunjukkan kalau pakaiannya itu bahwa orang tersebut berprofesi sebagai polisi dan profesi yang lainnya juga. Kemudian ada alat-alat media komunikasi. Sebenarnya alat media komunikasi itu ada banyak, tetapi di sini saya akan menjelaskan apa saja. Yang pertama yaitu telepon. Pada awal mula telepon ditemukan itu pada tahun 1871 oleh Anthony Meucci. Kemudian dia mematenkan penemuan itu dan dinamakan dengan sound telegraph. Alat ini bisa memungkinkan komunikasi dalam bentuk suara antara dua orang melalui perantara kabel. Kemudian cara kerja telepon itu menangkap gelombang dan mengubahnya menjadi arus listrik. Kemudian arus ini akan mengirim setelah nomor telepon itu ditekan. Kemudian menghasilkan energi listrik yang diubah menjadi gelombang suara. Sehingga seorang akan mendengarkan suara ini dari ujung ke ujung yang terhubung kabel listrik. Yang kedua yaitu ada televisi. Televisi itu mengalami inovasi selama beberapa puluh tahun. Pada awal-awal munculnya televisi itu dia hanya dari gambarnya itu hanya bisa menampilkan warna yang hitam putih. Kemudian seiring berjalannya waktu, televisi itu dikembangkan pada akhir abad ke-19. Kemudian ketika itu konsep pengiriman gambar bergerak memakai daya elektrik. Kemudian televisi mengalami perubahan atau perkembangan sampai sekarang. Yang dulunya hanya berwarna hitam putih, kemudian seiring berjalannya waktu, televisi itu bisa tampilan layarnya itu bisa diperbesar dan warnanya itu sudah menunjukkan warna yang aslinya. Dan hingga sampai sekarang pun televisi itu bisa digunakan sebagai streaming melalui internet. Kemudian ada alat media komunikasi yaitu internet. Tentunya sudah tidak asing lagi bagi seorang kalangan pelajar, terutama mahasiswa itu menggunakan media komunikasi internet. Internet itu adalah jaringan berjuta-juta komputer di seluruh dunia yang terhubung memakai protokol TCP atau IP. Kemudian internet itu memudahkan komunikasi dan pengiriman pesan berupa gambar, video, serta tulisan. Internet itu pada awal mulanya berkembang mulai tahun 1980-an oleh ARPANET. Jaringan internet ini kemudian mengalami perkembangan hingga sampai sekarang, sehingga sudah 99,9% orang di Indonesia ini atau di dunia ini menggunakan jaringan internet dengan kebanyakan menggunakan telepon genggam yang memakai data atau wifi. Kemudian yang terakhir yaitu ada email. Email ini ditemukan oleh Ray Tomlinson yang menjadi program ARPANET pada tahun 1971. Kemudian email adalah surat elektronik yang bisa mengirim dan menerima informasi berupa tulisan dan gambar. Cara menggunakan email yaitu membutuhkan gawai atau handphone, modem, serta alat yang bisa menghubungkan email itu ke internet. Kemudian sekarang seperti contohnya sekarang ini banyak mahasiswa atau pelajar yang mengirim tugas kuliahnya atau tugas sekolahnya itu dengan menggunakan internet. Karena mungkin keterbatasan atau lebih mudah, lebih simpelnya ya. Kemudian ada komunikasi ruang dan waktu. Setiap orang ketika melakukan komunikasi itu membutuhkan harus menyesuaikan ruang dan waktu, karena untuk mencapai tujuan dalam berkomunikasi tersebut. Pesan yang dikirim komunikator baik secara verbal maupun non-verbal itu disesuaikan dengan konteks tempat, ruang dan waktu. Tempat berarti di mana proses terjadinya komunikasi. Fisik dan ruang mencakup iklim, suhu, intensitas cahaya, dan lainnya.
sedangkan waktu itu menunjukkan kapan pesan komunikasi itu dikirimkan. Mengapa kita membutuhkan konteks ruang dan waktu? Karena jika komunikasi yang tidak efektif itu dapat menghalangi seseorang dalam berkomunikasi dan menyebabkan permasalahan seperti yang sering ditemui adalah kesalahpahaman antara komunikator dan komunikan. Komunikasi yang efektif itu akan membuat hubungan di masyarakat itu menjadi lebih harmonis karena tujuan-tujuannya itu sudah dapat tercapai. Kemudian untuk menciptakan komunikasi yang efektif, seseorang harus memahami pengertian komunikasi itu sendiri, prinsip-prinsip komunikasi, fungsi komunikasi, sasaran atau target atau sasaran dalam komunikasi, serta prinsip-prinsip komunikasi dan komunikasi yang tidak efektif itu bisa menghalangi seseorang dalam berkomunikasi dan menyebabkan permasalahan seperti yang sering ditemui dalam kesalahpahaman antara komunikator dan komunikan. Kemudian komunikasi yang efektif, untuk menciptakan komunikasi yang efektif itu seseorang harus memahami pengertian komunikasi, tujuan komunikasi, prinsip-prinsip komunikasi, dan ilmu komunikasi yang lainnya. Seperti contoh, komunikasi yang dilakukan di rumah sakit itu melibatkan seorang dokter, perawat, pasien, bahkan keluarga pasien. Seorang pasien itu akan diperiksa kesehatannya oleh dokter setelah pasien itu selesai sarapan. Komunikasi antara seorang pasien dan dokter itu merupakan pelaku komunikasi. Kemudian rumah sakit itu menunjukkan konteks ruang, dan setelah istirahat itu menunjukkan konteks waktu. Kemudian ada jenis-jenis media komunikasi menurut karakteristik. Yang pertama yaitu ada ada media antar pribadi. Hubungan perorangan atau antar pribadi, maka media yang tepat digunakan ialah kurir, surat, dan konferensi. Kurir itu banyak digunakan oleh orang-orang dahulu kala untuk menyampaikan pesan. Kemudian surat itu dapat menampung pesan-pesan yang sifatnya pribadi, tertutup, dan tak terbatas oleh ruang dan waktu. Kemudian yang media yang lainnya yaitu ialah telepon. Telepon yang sekarang ini sudah banyak digunakan oleh masyarakat di Indonesia atau di dunia, bukan saja untuk kepentingan pribadi, tetapi untuk kepentingan bisnis dan pemerintah. Yang kedua yaitu ada media kelompok. Dalam aktivitas komunikasi yang melibatkan khalayak lebih dari 15 orang, maka media komunikasi yang banyak digunakan ialah media kelompok, misalnya rapat, seminar, dan konferensi. Rapat itu biasanya digunakan untuk membicarakan hal-hal penting yang dihadapi oleh suatu organisasi. Kalau seminar itu adalah media komunikasi kelompok yang biasanya dihadiri oleh khalayak tidak lebih dari 15 orang. Tujuannya ialah untuk membicarakan suatu masalah dengan menampilkan pembicara, serta kemudian meminta pendapat atau tanggapan kepada peserta seminar. Kemudian ada konferensi. Konferensi adalah media komunikasi kelompok yang biasanya dihadiri oleh anggota dan pengurus dari organisasi tertentu saja, yaitu ada media publik. Kalau khalayak yang hadir itu sudah lebih dari 200 orang, maka media komunikasi yang digunakan biasanya yaitu disebut sebagai media publik, misalnya seperti rapat akbar dan semacamnya. Dalam rapat akbar atau public media, khalayak itu melihat secara langsung pembicara yang tampil di atas podium. Bahkan biasanya sesudah mereka berbicara, mereka turun berjabat tangan dengan para pendengar sehingga terjalin keakraban di antara mereka, meski kadangkala pembicara tidak dapat mengidentifikasi satu persatu pendengarnya. Kemudian yang terakhir yaitu ada media massa. Jika khalayak tersebar tanpa diketahui di mana mereka berada, biasanya media yang digunakan yaitu media massa. Media massa adalah alat yang digunakan dalam penyampaian pesan dari sumber kepada khalayak atau penerima dengan menggunakan alat-alat komunikasi mekanis seperti surat kabar, film, radio, dan televisi. Sekian dari saya. Jika terdapat kesalahan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.